Kepada Bapak Franciscus Koman SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Bacuran Kak Taruga, Batunya Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Kapolres Kadau beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan KPU Kabupaten Kadau beserta sekretariat KPU Kabupaten Kadau hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di ruangan KPU Kabupaten Kadau ini demi melaksanakan perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Kadau dengan Polres Kabupaten Kadau. Untuk diketahui bahwa KPU Kabupaten Kadau telah melaksanakan tahapan kepemiluan, Pak, mulai dari tahapan bahwa Kabupaten Kadau ini telah mengumumkan daftar calon sementara untuk anggota DPRD Kabupaten Kadau dengan total daftar calon sementara adalah 341 daftar calon sementara yang tersebar di 3 dapil, bahwa yang mengikuti kontestasi ini adalah calon-calon dari 15 partai politik yang mengikuti kontestasi di pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Kadau. Untuk diketahui bahwa dari 18 partai politik yang mengikuti kontestasi di pemilu 2024 ini akan kami lakukan proses hingga pencermatan daftar calon tetap, sehingga hingga akhirnya kami akan menetapkan daftar calon tetap di bulan November, tanggal 3 November 2023, yang dimana setelah kita tetapkan DCT di tanggal 3 November dan kita umumkan di tanggal 4 November oleh KPU Pusat atau RI, di mana beberapa tahapan juga yang akan kita laksanakan adalah salah satunya pendataan terhadap pemilih yang pindah memilih. Nah, tentu KPU Kabupaten Kadau telah gencar melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih yang pindah memilih, baik dari luar Kabupaten Kadau yang memilih di Kabupaten Kadau. Ya, kita lakukan pendataan, kita lakukan sosialisasi terhadap bisa mendaftarkan dirinya untuk terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Kadau. Untuk diketahui juga, Pak, bahwa untuk jumlah TPS di Kabupaten Kadau ini berjumlah 698 TPS yang tersebar di 94 desa di 7 kecamatan dengan total DPS. Saya membidangi divisi keuangan umum dan logistik. Untuk pengalaman kepemiluan memang saya bermula dari PPK di kecamatan. Jadi mulai dari tingkat PPK saya sudah menjadi ketua PPK, terakhir saya menjadi ketua PPK di kecamatan di tahun Pilkada tahun 2020, di mana beberapa personil atau jajaran kepolisian Kadau saya sudah kenal betul karena sudah bekerja sama selama menjadi Kapolres. Ada Pak Didik dan juga Pak Triyono selama menjadi Kapolsek di Nangataman. Untuk divisi logistik ini, Pak, tentu nanti kita mengharapkan bukan hanya pendistribusian dari kabupaten sampai ke TPS, tetapi juga nanti bisa mulai dari kita produksinya, Pak, produksi surat suara. Jadi kita tentu dari awal produksi logistik
terutama surat suara, kita tentu perlu pengawalan dari pihak kepolisian. Nah, dan itu nanti akan kita sampaikan kepada kepolisian Resort Skadau untuk tahapan-tahapan yang memang kita memerlukan dukungan dan support dari pihak kepolisian. Selanjutnya ada Pak Gita Rantau. Pak Gita Rantau ini merupakan komisioner KPU Kabupaten Skadau yang sudah 2 periode. Jadi satu-satunya yang sudah 2 periode di KPU Kabupaten Skadau. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pak. Jadi yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan ini, tahapan DCS, daftar calon sementara, daftar calon tetap, hingga tahapan kampanye, tahapan pemilihan, ini beliau yang membidangi teknis penyelenggaraan. Nah, mungkin dari personil kepolisian nanti juga ada yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan, bisa juga langsung berhubungan dengan Bapak Gita Rantau selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kemudian di samping Pak Gita Rantau ada Ibu Siti Nuraisa. Ibu Siti Nuraisa ini merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Jadi Bu Siti Nuraisa membidangi sosialisasi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga kita pernah berbincang-bincang terkait sosialisasi terhadap ibu-ibu Bayangkari, Pak. Ini rencana ke depan kita juga akan menjadwalkan untuk sosialisasi pemilih terhadap ibu-ibu Bayangkari. Bahwa yang kami dengar, ibu-ibu Bayangkari di wilayah kepolisian Resort Skadau ini berjumlah banyak yang dari luar domisili, dan tentunya ibu-ibu Bayangkari ini memiliki hak pilih. Nah, kita harapkan juga partisipasi ibu-ibu Bayangkari untuk dapat memilih, kalaupun tidak kembali ke daerah asal ketika pemilihan, dapat memilih di Kabupaten Skadau. Dan nanti kita akan juga agendakan setelah ini untuk bisa mensosialisasikan hal ini ke ibu-ibu Bayangkari, dan nanti itu dapat berhubungan dengan Bu Siti Nuraisa. Kemudian selanjutnya ada Bapak Nur Soleh. Ini sudah tidak asing lagi. Beliau hijrah dari Bawaslu ke KPU. Dari dulu pengawasan, sekarang masuk kepada penyelenggaraannya. Nah, jadi beliau juga sudah sangat berpengalaman. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi tak jauh-jauh, Pak. Pindah dari Bawaslu di pengawasan, pindah ke KPU di Divisi Hukum dan Pengawasan juga. Ya, beliau tentunya setiap tahapan ini tentu perlu dukungan dari beliau. Karena setiap perencanaan kita, setiap tahapan kita tentu perlu adanya dari Divisi Hukum untuk meninjau dan menilai apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan. Nah, bahkan sampai nanti selesai penyelenggaraan. Nah, ini Pak Nur Soleh yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Robi Sugara Romanus. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau yang membidangi bagian data pemilih, Pak. Data pemilih, kemudian pemilih yang pindah memilih. Nah, ini berhubungan dengan Bapak Robi Sugara Romanus. Beliau juga sudah berpengalaman di kepemiluan karena sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua PPK di Kecamatan Melitang. Nah, jadi itu mungkin ada personil dari kepolisian yang sudah mengenal beliau karena memang sebelumnya juga beliau menjabat sebagai Ketua PPK di Kecamatan Melitang. Selanjutnya Bapak Trian Apandi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Skadau. Ada Bapak Hendra Syaputra selaku Kasubag Hukum dan SDM. Kemudian ada Bapak Kadek selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Kemudian juga ada Bu Ros selaku Ketua
Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, dan Bu Eri selaku Kasubag Teknis Penyelenggaraan. Dan di bawah Kasubag kami memiliki staf-staf yang membidangi divisi masing-masing. Untuk pengamanan Pak, kita juga punya Pamdal di sini. Tentu ini sangat kurang Pak untuk KPU Kabupaten Sekadau. Maka dari itu kita sampaikan juga untuk beberapa tahapan kita perlu dukungan dari pihak kepolisian untuk pengamanan tentunya di kantor KPU Kabupaten Sekadau. Ya, ada 3 pengamanan. Kalau di KPU ini nama satuannya adalah Jaga Saksana Pak. Jaga Saksana ada 3 personil. Nah, kemudian juga kita punya beberapa staf pendukung lainnya, dan tentunya dengan jumlah personil KPU Kabupaten Sekadau dibandingkan dengan jumlah pemilih dan jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Adil Katalino Bacurami Kasaruga Basingat Kajibata. Yang terhormat Ketua Komisioner KPU Kabupaten Sekadau Pak Francisco Stoman. Yang saya hormati para anggota komisioner, yang terhormat Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau. Yang saya banggakan, yang saya cintai, rekan-rekan pejabat utama Polres Sekadau. Dalam hal ini saya Pak Ketua izin memperkenalkan, ada Kabakop saya Pak Kompol Bakri, beliau sebagai Kepala Bagian Operasi di Polres Sekadau, yang berkenaan dengan kegiatan pengamanan nantinya Pak, menggerakkan pasukan, kemudian melakukan memantau kegiatan operasi kita, terutama dalam kegiatan rangkaian pengamanan kegiatan pemilihan umum ini. Kemudian ada Kasawakta, mungkin Bapak disebutkan Pak Yono sampai Kasawakta yang mempunyai pasukan anggota nantinya bekerjasama dalam melakukan pengamanan di kantor KPU Kabupaten Sekadau ini. Kemudian ada Kasat Intel saya Pak Didik yang sekarang ini melakukan koordinasi komunikasi berkenaan dengan permasalahan berimplikasi terhadap hak Kamtibmas. Itu yang kita lihat, permasalahan contohnya mungkin kegiatan-kegiatan yang akan atau rawan, daerah yang rawan, baik dari calon legislatif, kemudian beberapa partai dan lain-lain, dan beliau yang selama ini melakukan kegiatan monitoring, kemudian penyelidikan dan kegiatan penggalangan terhadap teman-teman kita, saudara kita yang mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya di luar daripada hal yang ditunjukkan. Kemudian ada Kasat Reskrim kami Pak Tono nanti akan berperan besar di kegiatan Sentra Penegakan Hukum Gakumdu untuk menangani laporan-laporan berkaitan dengan pelanggaran di pertahanan pemilu Pak. Mungkin itu berkaitan masalah administratif atau kategori itu. Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara KPU Kabupaten Sekadau dengan Polres Sekadau tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya bahwa PKS ini merupakan suatu penjabaran Pak, ataupun suatu turunan kesinambungan dari MOU yang telah ditetapkan atau ditandatangani oleh Bapak Kapolri, kemudian dilanjuti oleh Bapak Kapolda dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan sekarang ini antara Ketua KPU Kabupaten Sekadau dan Polres Sekadau. Kami dalam hal ini Polres Sekadau senantiasa berkomitmen bekerja sama bersinergi dalam memberikan pengamanan, pengawalan dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pusat berjalan dengan baik, dan kami harapkan nantinya apa yang menjadi dua lingkup dari MUI tersebut atau PKS tersebut nantinya bisa kita realisasikan bersama-sama di lapangan. Di antaranya adalah bagaimana nantinya dari Bapak
penting kita dapatkan. Kenapa? Karena terus terang situasi Katimas ataupun Hakatimas di Kota Skadau ini dinamis, jadi tidak tetap atau dinamis dia sesuai dengan hal-hal yang kita monitor di lapangan. Ini tentunya nantinya sangat berpengaruh bagaimana nanti penempatan pasukan, penguatan anggota di lapangan, kemudian bagaimana nanti kegiatan-kegiatan rutinitas dari KPU yang perlu kita lakukan pengawasan. Kemudian ruang lingkup diantaranya adalah bantuan pengamanan. Ini kita sudah menetapkan, mungkin hari ini kita mau membuat suatu survei tugas untuk melakukan patroli Pak, kemudian mungkin pendapatan anggota di kantor KPU ini, dan kami Polri sendiri sudah melakukan ataupun merencanakan kegiatan operasi untuk pemilu tahun 2024 ini dengan sandi operasi Mantap Berata ya, Mantap Berata Kapuas 2024 yang nantinya kalau saya tidak salah bulan November Pak, sesuai dengan tahapan pemilu mulai dari kampanye kita sudah mulai aksi juga Pak bersama dengan KPU. Kemudian adanya peningkatan kapasitas dan penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana tentunya penting juga. Nantinya diantaranya apa sih yang dimiliki oleh sarana prasarana daripada KPU kita bisa backup. Seperti saya sampaikan tadi, memang beberapa hal yang sering bergulir tiap 5 tahun adalah terjadinya polarisasi, kemudian hoax, kemudian adanya lagi money politik yang sering kita dapatkan, adanya isu sara yang sering disampaikan beberapa sekelompok atau orang yang ingin merusak belah kita, kemudian adanya kekerasan, intimidasi sampai dan perbuatan pidana. Ini sangat penting kita nantinya meningkatkan sumber daya manusia, dan tadi mungkin kita melakukan seminar agar nantinya kesepahaman kita bersama itu bertindak di lapangan sejalan. Ini memang kadang nantinya akan ada benturan apabila kita tidak satu pemikiran, satu landasan bahwasanya apa yang dilakukan oleh KPU, kami itu pihak kepolisian dalam fungsi kita itu bisa kita sejalan, bisa kita real. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal ini tentunya kita bersama-sama untuk selalu menggelorakan sosialisasi ini yang utama. Memang sosialisasi masalah pemilu ini memang harus selalu diintegrasikan. Kali pun demikian, mulai dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Katimas, kita selalu melakukan sosialisasi untuk masyarakat. Dan kami harapkan ke depannya kegiatan sosialisasi ini mungkin lebih banyak akan mengena kepada masyarakat yang paling bawah, karena kami melihat sendiri di lapangan dinamikanya adalah yang sering bervokasi adalah masyarakat paling bawah. Jadi kalau mungkin sosialisasi sekarang ini adalah mari masyarakat atas, itu kita harapkan nantinya ke bawah bisa menyentuh sampai tingkat desa, karena yang saya sampaikan bahwa ini adalah advokasi. Kemudian sampai juga mungkin nantinya kita harapkan sosialisasi kepada selain caleg, mungkin kepada simpatisan, kemudian orang-orang grassroots mereka inilah yang sering seperti itu dilakukan. Memang itu harus kita sampaikan kepada mereka agar nantinya kondusivitas, kemudian hak antimas bisa terjaga, sehingga tahapan pemilu yang kita rencanakan oleh KPU itu bisa kita kawal dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan yang nantinya berdampak besar. Dan kita punya pengalaman terhadap pelaksanaan baik itu pilgub, kemudian kegiatan pemilu 2019 itu nantinya menjadi evaluasi kita bersama. Di antaranya mungkin permasalahan sekarang ini adalah masalah ambang batas. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Bupati, jangan sampai ini bergulir terus. Pada Ketua KPU Kabupaten Skadau dipersilakan menandatangani surat perjanjian kerjasama. Pada Kapolres Skadau dipersilakan menandatangani surat perjanjian kerjasama. Penyerahan cenderamata oleh Ketua KPU Kabupaten Skadau kepada Kapolres Skadau.
Kepada Ketua KPU Kabupaten Skedel, kepada Kapolres Skedel, kepada Ketua KPU Kabupaten Skedel, kepada Kapolres Skedel, dipersilakan kembali ke tempat. Para hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya sesi penandatanganan kerjasama, maka acara penandatanganan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 dinyatakan selesai. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Skedel mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat pagi. Kita lanjutkan sesi foto bersama.